Halo warga sipil sekalian, beberapa hari yang lalu gue udah bahas Piala Dunia 2022 dengan segala problematikanya. Kita udah ngomongin soal animo masyarakat yang menurun, kita udah ngomongin soal skandal suap, korupsi, sampai masalah pekerjanya. Dan sekarang gue akan membahas isu paling kontroversial di Piala Dunia kali ini, yang sampai detik ini masih jadi topik pembahasan utama di seluruh penjuru dunia, yaitu soal sikap Qatar yang menolak rumah mereka, tanah mereka yang sekarang ditunjuk jadi panggung Piala Dunia 2022 itu dijadikan tempat untuk mengkampanyekan, mempromosikan, dan mempropagandakan agenda LGBTQ di pagelaran Piala Dunia. Dan seharusnya semua pihak, apapun bangsanya, apapun latar belakangnya, apapun golongannya, menghormati sikap dan keputusan ini. Oke, di konten kemarin gue udah mengkritisi tentang kasus suapnya, tentang bagaimana FIFA tidak lagi bisa membawa sepak bola relevan dengan zaman. Kita juga udah bahas masalah kafla, masalah pekerja, dan lain sebagainya. Dan ya, karena gue membahas hal tersebut, karena gue mengkritik hal tersebut, ada saja orang yang mengatakan kalau gue Islamfobia. Ada yang langsung ngejudge gue sebagai orang liberal, woke, feminis, dan seterusnya gitu. Dan gue yakin mungkin juga setelah menonton konten ini ada yang langsung ngejudge gue homofobik. Ya, apapun opininya itu kan di luar kendali gue ya, di luar kontrol gue ya. Tapi satu hal yang teman-teman mungkin perlu ketahui, tahun 2009 gue pernah kena masalah yang cukup serius dan meresikokan hidup gue untuk membela seorang teman yang gay yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, diskriminatif oleh lingkungan sekitarnya. Dan karena perbuatan tersebut, banyak orang menuduh gue macam-macam. Dan kalian perlu ingat, di tahun 2009, pembicaraan, diskusi, ataupun obrolan soal LGBTQ ini tidak setransparan sekarang. Saat itu masih sangat tabu ya. Dan karena itu gue dituduh macam-macam, dan orang-orang heran kenapa gue mau berteman dengan seorang gay. Ya, jawaban gue jelas dan bold gitu loh. Karena gue tidak akan memperlakukan manusia berdasarkan suku, agama, ras, kepercayaan, atau bahkan orientasi seksual seseorang. Kenapa gue bersikap seperti itu? Karena gue benci banget tindakan diskriminasi. Gue sangat tidak suka ketika masyarakat muslim, umat muslim, harus dipersekusi di seluruh belahan dunia ini. Gue juga tidak suka ketika seseorang dibatasi potensinya, dibatasi kesempatannya, dikucilkan karena ras, suku, dan agama yang melekat pada identitas mereka yang dibawa dari lahir. Dan gue rasa hal ini tidak akan berubah kalau gue juga melakukan hal yang sama. Makanya sikap ini yang gue pegang dari dulu hingga detik ini. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya temen gue yang gay itu ngajak gue untuk ikut paradenya gay atau festivalnya gay atau mempromosikan LGBTQ, apakah gue akan menerima? Jawabannya enggak. Karena sebagai manusia, gue punya value yang gue pegang, gue punya prinsip, gue punya nilai, dan perlu kita pahami juga, tidak mendukung bukan berarti membenci, ya kan? Dan gue nggak akan memaksakan nilai-nilai yang gue yakini, prinsip yang gue pegang kepada orang lain. Gue nggak akan bikin orang lain untuk mengikuti apa yang gue percayain dan tidak gue percaya gitu. Begitu juga dengan gue juga nggak mau dipaksa untuk mengikuti prinsip orang atau mengikuti nilai-nilai yang orang pegang. Jadi ya gitu, paham kan? Nah, dan pilihan gue untuk tidak mendukung atau ikut dalam kampanye tersebut, gue pikir tidak merampas hak siapapun atau menindas golongan manapun. Dan menurut gue nggak perlu jadi seorang jenius untuk memahami hal sesederhana ini. Dan perlu teman-teman ketahui dan sadari, inilah yang terjadi di Qatar sekarang. Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 dianggap telah melakukan tindakan diskriminasi, tindakan kebencian, serta melanggar aturan hak asasi manusia yang dipahami secara universal. To stop making excuses, to stop the hypocrisy, to take responsibility, and to put human rights above greed. Pertama, mari kita berpikir objektif, mari kita melihat konteksnya dulu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Qatar? Homosexuality is illegal, there's no alcohol. I mean, it's not a free and open society, to say the least. Apakah Qatar melarang masyarakat LGBTQ untuk datang ke Qatar dan nonton Piala Dunia? Enggak. Lalu apakah ada orang yang dipersekusi, orang yang dihukum, orang yang ditindak karena orientasi seksual yang dia miliki di Qatar?
Jawabannya pun enggak. Nggak ada satupun gay yang pergi nonton sepak bola di Piala Dunia Qatar 2022 itu ditangkap dan dipenjara ataupun diadili ataupun dihukum. Dan Qatar secara jelas mengatakan bahwa semua orang dari manapun golongannya, apapun latar belakangnya, bagaimanapun orientasi seksualnya, itu terjamin keselamatan dan kenyamanannya selama menonton Piala Dunia 2022 di Qatar, termasuk masyarakat LGBTQ. Lalu apa yang membuat Qatar mendapat kecaman sekeras ini? Yang membuat Qatar dikecam segitu besarnya adalah pilihan mereka untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini dengan menolak rumah mereka dijadikan tempat untuk mengkampanyekan atau mempropagandakan agenda LGBT yang memang bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan ataupun hukum yang berlaku di negara Qatar. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. Perlu kita pahami, Qatar adalah negara Islam, dan Islam itu bukan cuma jadi kepercayaan yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Islam itu sudah menjadi aturan di situ, Islam itu sudah menjadi kebudayaan di situ. Dan inilah yang menurut gua harus dihormati oleh seluruh pihak. Look, we've always said that everybody is welcome here. All we ask is for people to be respectful of the culture. At the end of the day, as long as you don't do anything that harms other people, if you're not destroying public property, you have nothing to worry about. And everybody will feel safe when they come to Qatar. Simpelnya adalah Qatar tidak ingin mengatur orientasi seksual seseorang, Qatar tidak ingin membatasi aktivitas siapapun berdasarkan orientasi seksualnya, dan Qatar tidak menghukum siapapun berdasarkan orientasi seksualnya. Dan satu lagi, Qatar juga menjamin semua keamanan dan kenyamanan penonton yang datang di Piala Dunia 2022, termasuk masyarakat LGBT itu sendiri. Yang Qatar inginkan hanyalah mereka tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai, budaya, kepercayaan, ataupun hukum yang berlaku di negara mereka. That's it. Kalau kita gagal memahami hal sesederhana ini, maka coba tanyakan ke diri kita, apakah kita beneran open-minded? Atau memang kita tidak menggunakan kepala kita? Ingat, open-minded itu berpikiran terbuka, bukan tidak berpikir. Ada juga statement yang mengatakan bahwa dengan menolaknya Qatar mempromosikan LGBTQ di Piala Dunia 2022 sudah melanggar hak asasi manusia. Wow. Coba pikirkan baik-baik. Hampir semua aturan kemanusiaan modern di bumi ini melindungi preferensi seksual individu seseorang. Dan memang begitulah seharusnya, ya kan? Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah yang dilindungi bukan cuma preferensi seksual seseorang, tapi kebebasan orang untuk memilih keyakinan dan kepercayaan yang mereka anut dan menjalankan keyakinan dan kepercayaan tersebut. Lalu bagaimana ketika kedua hal ini tumpang tindih? Ya, kita lihat konteksnya. Qatar menjadi salah kalau mereka memaksakan bangsa lain di negara mereka untuk mengikuti hal yang mereka yakini. Tapi kalau Qatar dipaksa melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan yang mereka anut, justru mereka lah korban dari diskriminasi itu sendiri. Dan makanya ketika meme ini beredar di lini massa yang datangnya dari orang-orang yang mengecam Qatar, waktu membacanya, waktu ngelihatnya, gue cuma bisa garuk-garuk kepala. Come on lah. Dan kalau kita tanya siapa yang paling bertanggung jawab atas semua perdebatan, kericuhan, dan masalah ini, maka di kepala gue akan muncul satu nama, yaitu FIFA sebagai federasi tertinggi sepak bola dunia. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gini, kalau memang dari awal FIFA ngerasa urgensi kampanye LGBTQ itu begitu besar, ya kenapa dia milih Qatar? Nah, kalaupun dia memilih Qatar, FIFA punya waktu 12 tahun untuk mensosialisasikan adat dan kebudayaan Qatar, sehingga masyarakat bisa menerima ini dengan lebih baik, sehingga tidak ada misleading atau miskomunikasi antar manusia satu dan lainnya gitu. Tapi FIFA tidak melakukan itu semua. Kenapa? Karena FIFA takut kehilangan uang. Dia takut kehilangan uang Qatar yang begitu besar. Di satu sisi dia juga takut kehilangan uang dari community LGBTQ yang punya daya beli yang sangat tinggi. Dan sekali lagi FIFA semakin menenggelamkan sepak bola itu sendiri. Dan dari awal Qatar terpilih jadi tuan rumah sampai detik ini pun semua langkah yang dilakukan FIFA itu ambigu dan abu-abu. Makanya FIFA adalah salah satu pihak yang paling gue kritisi di Piala Dunia 2022 kali ini. Ya mereka kebanyakan main fun football nih. Ya lu bayangin aja tragedi Kanjuruhan segitu besarnya, mereka datang ke Indonesia, apa yang mereka lakukan? Main sepak bola gembira, hidup fun football. Gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kapten Belgia,
Eden Hazard. Pemain bola datang ke situ untuk bermain bola, penonton datang ke situ untuk menonton bola. Biarkan sepak bola tetap menjadi sepak bola. Karena sepak bola adalah pesan itu sendiri, cuy. Tanpa Piala Dunia 2022 pun, semua campaign soal LGBTQ ini udah mendapatkan spotlight penting dan dilihat banyak orang. Film, video musik, festival musik, event-event internasional, iklan, brand, dan lain sebagainya. Campaign LGBTQ ini nggak pernah kehilangan panggung gitu loh. Lalu ketika menghadapi situasi yang kompleks seperti ini, kenapa harus benar-benar dipaksakan? Yang mana pemaksaan ini, yang mana tindakan ini, kalau kita pikir lebih dalam lagi, itu malah menciderai semua perjuangan masyarakat LGBTQ itu sendiri loh. Dan yang paling membuat terkejut lagi adalah negara-negara Eropa yang selama ini mengklaim bahwa negara yang civilized, negara yang maju, negara yang berpikiran terbuka, justru jadi pihak yang paling menyebalkan dalam masalah ini. Khususnya Jerman, Inggris, dan Denmark. Oke, 3 negara ini adalah 3 negara yang bersuara paling keras menentang sikap Qatar yang menolak untuk mengkampanyekan LGBTQ. Dan bahkan mereka sampai mengancam keluar dari FIFA kalau kampanye One Love itu tidak diteruskan di Piala Dunia 2022. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita awali dengan Jerman dulu, karena Jerman yang bersuara paling lantang ya. Dan bahkan mereka mengeluarkan sebuah gestur yang wow gitu loh. Ketika foto pemain mereka menutup mulut mereka ingin menyampaikan pesan ke dunia tentang pembungkaman yang terjadi di Piala Dunia. Wow. Ini sangat lucu dan sangat-sangat munafik menurut gua. Kenapa? Karena salah satu pemain paling berbakat yang dimiliki Jerman, yang bernama Mesut Ozil, itu adalah pihak yang dibungkam oleh Federasi Sepak Bola Jerman itu sendiri. Kenapa? Karena Ozil beropini tentang masalah yang dihadapi para kaum muslim di ya, Jerman menuntut kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jerman merasa dibungkam, tapi beberapa tahun yang lalu Jerman menghabisi karir seorang pemain yang sedang ada di dalam usia kemasannya. Seorang pemain yang luar biasa berbakat. Dan masih banyak lagi hal-hal tentang Jerman yang sangat kontradiktif dengan sikap yang mereka lakukan di Piala Dunia Qatar 2022. Dan Jerman, satu lagi kalau kalian cari tahu lebih dalam, karena hiruk pikuk dan masalah campaign One Love ini, Jerman harus kehilangan salah satu sponsor utama mereka, yaitu Rewe, salah satu jaringan supermarket di Jerman yang punya nilai transaksi sampai dengan 76,5 miliar euro. Selanjutnya ada Denmark. Denmark termasuk negara yang melakukan pembatasan atribut keagamaan di wilayah mereka. Ya, mungkin mirip dengan apa yang diperlakukan di Prancis, tapi yang membedakan adalah seperti yang dikatakan Hugo Lloris, orang Prancis ingin aturan dan budaya Prancis dihargai dan mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada negara dan bangsa lain. Nah, seharusnya Denmark berkaca dari apa yang dilakukan oleh Prancis sekarang. Inggris juga bersuara lantang menentang sikap Qatar ini ya, dan ini lucu karena baru terjadi 1 tahun yang lalu, Euro 2020 yang mana diselenggarakan di 2021. Masyarakat Inggris, di mana saat itu Inggris kalah di final, di rumah mereka sendiri di Wembley, dan kalahnya adu penalti dari tim favorit gue yang kebetulan nggak masuk di Piala Dunia, Italia. Setelah kekalahan tersebut, tahu kemana arah kemarahan publik Inggris dan media Inggris? 3 pemain yang gagal menendang penalti saat itu, Sancho, Saka, dan Rashford. Mereka ini dirujak habis-habisan sama publik Inggris, dan kecaman yang dilakukan itu bersifat sangat-sangat rasis. Dari mulai vandalisme di graffiti, media-media yang memasang foto mereka secara terus-menerus, orang-orang yang menyalahkan mereka, dan semua komentar itu begitu jahat. Dan ini sangat-sangat rancu kalau kita bandingkan dengan sikap Inggris sekarang. Nah, dari apa yang terjadi di Qatar ini, seharusnya Denmark, Jerman, dan Inggris belajar untuk menghormati budaya orang lain. Belajar untuk menghormati apa yang diyakini bangsa lain, walaupun itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Sebagai penutup, gue cuma mau menyampaikan satu hal kepada teman-teman, kepada penonton semua. Gini, pilihan kita untuk menghargai sikap dan tindakan Qatar yang menolak untuk mengkampanyekan agenda LGBTQ di rumah mereka, itu jangan sampai membuat kita berpikir bias dan subjektif dan membenarkan apa yang seharusnya tidak dibenarkan. Misalnya masalah suap yang korupsinya dan sistem kafalannya yang memang bermasalah. Jangan karena kita mendukung mereka di satu sisi, jadi kita buta dengan hal yang lain gitu.
Padahal hal ini perlu dievaluasi dan perlu dibahas dan perlu dijadikan perhatian oleh semua pihak. Oleh semua pihak agar sepak bola menjadi lebih baik. Agar FIFA sadar kalau animo mulai menurun dan harus ada tindakan untuk itu. Agar ada perbaikan di sistem pekerjaannya. Agar ada transparansi dan tidak ada lagi korupsi, kolusi ataupun hal-hal yang tidak dibenarkan dalam bidding tuan rumah Piala Dunia. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita tahu ini masalah, ketika kita tahu urgensinya, ketika kita tahu pentingnya ini untuk dievaluasi, jangan sampai membuat kita tidak menghargai hak-hak Qatar sebagai negara dan bangsa. Itulah kenapa gue selalu konsisten untuk mengingatkan teman-teman semua, jangan pernah berpikir secara binar. Karena itu sangat-sangat destruktif. Gue tahu manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang sangat subjektif, tapi teruslah berupaya untuk objektif gitu loh. Apa yang dikatakan Pram itu selalu berputar di kepala gue. Adillah sejak dalam pikiran. Sekian konten kali ini. Kalau ada waktu dan kesempatan gue pengen ngebahas lagi soal Piala Dunia 2022. Mungkin yang lebih santai, mungkin tentang pertandingannya, analisanya, atau prediksi juaranya. Nah, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.